Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 26 Juli 2022, teman-teman. IHSG-nya masih jalan di tempat ya, menunggu rilis suku bunga The Fed. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Hari ini hitungannya teman-teman, IHSG-nya itu masih sama dengan kemarin ya, yaitu untuk resistannya masih di retracement 50, memang 50 retracement ini cukup kuat ya resistannya. Ini ada resistan di 6910 teman-teman. 6910, kemudian untuk support candle-nya IHSG itu ada di 6852 dan support Fibonacci 38,2 retracement itu ada di 6827 ya. Kalau kita lihat dalam weekly trend-nya masih oke IHSG-nya. Nah, memang secara pergerakan IHSG-nya terlihat memang membosankan ya, karena teman-teman tahu saat ini pandangan para trader di seluruh dunia teman-teman ini masih sepertinya wait and see, menunggu rilis keputusan tingkat suku bunga The Fed yang akan diumumkan tanggal 28 Juli ya, 28 Juli nanti. Dalam menunggu high impact news seperti itu, marketnya bisa bergerak bergerak tipis seperti itu, terutama terkait saham-saham yang terkait inflasi seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana pengaruhnya, apakah di saham-saham yang terkait inflasi di Indonesia ini diam di tempat atau bergerak seperti itu. Kita akan tengok teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa ya teman-teman. Untuk saham-saham penggerak bursa kondisinya seperti apa. Ini adalah saham-saham yang membentuk indeks teman-teman. Di sini kita bisa melihat penggerak indeks ini mix ya. Untuk saham-saham banking yang saya bilang apakah ini kena pengaruh atau enggak seperti itu untuk menunggu rilis suku bunga ini teman-teman. Kita lihat untuk BCA ini masih di kisaran sama sih teman-teman, 7.300 ya, dimana untuk BCA ini sebelumnya kan 7250 ini kan merupakan resistannya ya, 7250. Jadi untuk BCA hitungannya memang nggak kemana-mana sih teman-teman. Kemudian untuk BRI, Bank Mandiri hari ini naik, terutama Bank Mandiri. Apakah ini rilis laporan keuangannya? Saya belum dapat teman-teman. Apakah rilis laporan keuangannya ini bagus? Karena udah bulan Juli, rilis laporan keuangan bulan atau kuartal kedua, Q2 atau half year. Bank Mandiri, BRI ini BRI naik hari ini, Bank Mandirinya juga naik lumayan. BNI-nya juga naik ya teman-teman. Jadi big cap banking sepertinya tidak ini ya. Coba kita tengok aja di sini di saham-saham banking. Kita lihat untuk BNI teman-teman, ini BNI ini retracement. Retracement dia kalau kita lihat retracementnya sampai di berapa? Ini udah 3 hari untuk bank BNI ini. Saat ini retracement dari BNI, nah kita nggak kelihatan ya, jadi saya geser dulu. Retracement dari BNI ini sampai di berapa? Ini saya aktifkan Fibo 2338, saya kasih warna biru. Untuk BNI saat ini dia supportnya ada di 7.575 teman-teman. Jadi masih retracement untuk BNI. Untuk Bank Mandiri ini bagus ya, karena dia berhasil sentuh di high sebelumnya walaupun belum ngelewatin. Jadi ketika kemarin naik retracementnya hanya sampai di 23 dan 23 itu di sini.
di sekitar 78 dan hari ini mulai naik lagi. Ini bagus untuk pergerakan Bank Mandiri. BRI pun demikian, jadi setelah kenaikan sentuh di EMA 200 itu terkoreksi sebentar, tapi koreksinya juga tipis sekali. Koreksinya masih di kisaran ini tipis sekali koreksinya. Jadi kalau kita lihat koreksinya masih di kisaran 0 sampai 23 aja, dan hari ini ada percobaan naik ngelewatin candle high 2 hari yang lalu, 2 hari bursa yang lalu, teman-teman. Ini bagus ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, BCA masih belum kemana-mana hitungannya. Ya memang sebelumnya kan ada 7250-an itu adalah merupakan resistan yang cukup alot. Hari ini kan dia sempat ke 7250, namun closingnya bisa ke 73. Jadi BCA ini sama dengan BNI masih retracement. Terus kemudian kita tengok lagi penggerak bursa yang lain. Bankingnya memang bergerak ya sebagian. GoTo kita lihat ini, GoTo ini sudah cukup jauh di bawah IPO 338, teman-teman. Astranya ini juga hari ini tipis aja. Bian TPIA itu turun ya, TPIA itu turun yang terkait oil. Kemudian juga S-nya naik dan BRPT-nya terkoreksi sepertinya. Nanti ada di bahasan tentang saham-saham terkait minyak, ada SA, BRPT, TPIA ya. Untuk saham-saham sektor konsumer ini seperti biasa ketika big cap banking itu biasanya konsumer juga nggak bergerak, teman-teman. Ini hari ini nggak bergerak, BNI bergerak, United Tractor sedikit aja. Nah, untuk Arto teman-teman, hari ini Artonya bermain di atas nilai psikologis 10.000 ya. Saya akhirnya pegang barang lagi karena Arto sudah bermain di rentang yang berbeda. Jadi support resistnya udah kembali berubah, nggak di 9.000 lagi tapi di 9.800. Jadi mau nggak mau saya harus positioning untuk Arto ya, walaupun belum banyak tapi minimal saya nggak ketinggalan kalau dia bergerak. Kemudian ICPB consumer juga nggak kemana-mana, dan MTK juga hari ini terkoreksi lagi, teman-teman. Cepin mewakili sektor ayam, consumer juga nggak kemana-mana ya. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk kondisi bursa regional ya. Nah, ini seperti ini, yang paling refresh ini Eropanya minus ya, minus masih agak-agak tipis seperti itu. Kemudian Dow Jones tadi malam sih mix, merah tipis, maksud saya hijau tipis. Kemudian untuk Asia hari ini mix ya, teman-teman, Nikkei-nya merah ya. Kemudian Hang-Sengnya ini hijau. Untuk DoFood teman-teman, untuk DoFood kita lihat mix ya, merah tipis. Kita lihat di sini lebih detail untuk pergerakannya. Nah, ini adalah Dow Jones tadi malam, masih memang sebelumnya terkoreksi tapi tidak break support. Hari ini juga hitungannya, kemarin malam juga hitungannya rentang pergerakannya sama, nggak kemana-mana ya. Kemudian Nasdaq-nya ini yang jebol support ya, retrace seperti itu. Kemudian SP500 ini seperti Dow Jones, dia masih terjaga. Ini Hang Seng ya teman-teman, Hang Seng. Kemudian ini Eropanya konsolidasi, tipis-tipis saja untuk pergerakannya. Baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu ya untuk hari ini saham-saham yang bergerak kuat, sektor apa saja, indeks apa saja, dan juga yang turun dalam indeks apa aja kita akan tengok dulu. Di sini teman-teman, ini untuk indeks saham ya, yang banyak bergerak adalah dari indeks atau saham-saham energi, teman-teman. Kemudian ada banking, BUMN 20 ya, finance juga. Sedangkan yang banyak turun ini adalah dari teknologi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini yang banyak naik itu adalah dari sektor energi. Nah, teman-teman bisa lihat dari sektor energi itu ada Bumi udah bermain di atas 100 lagi, teman-teman. Bagus sih chartnya.
Saya masukkan list aja deh, Bumi di atas 100. Ini nggak semuanya ya teman-teman, Bumi yang saya ambil nggak semuanya. Ini Bumi, teman-teman silahkan catat nanti dilihat di ininya, di chartnya. Bumi, kemudian BP ya, Bumi, BP, Energi Mega Persada. Ini juga bergerak, BSSR, ini market cap-nya juga tinggi. Adaro, ya, Adaro juga, dan Elsa ya, Elsa tapi sepertinya masih belum kemana-mana. Ini enggak, Elsa nggak usah dimasukkan karena ini saya urutkan kecil aja. Bumi, BP, Energi Mega Persada menarik ya teman-teman. Ini saya masukkan catatan saya, siapa tahu besok saya diberi kesempatan ya. Oke, kemudian teman-teman kita lihat dulu adalah ini indeks banking ya. Pasti saham-saham adalah saham-saham banking juga. Nah, teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk big cap banking itu yang sudah signifikan bergeraknya adalah Bank Mandiri, BRI ya. Terus BRIS ini juga mulai membaik ya, udah beberapa hari. Sedangkan BNI tipis saja ya. Ini saham-saham Infobank. Kemudian BUMN 20 ini pasti juga saham-sahamnya juga sama dengan yang bergerak tadi, ada Bank Mandiri, Antam bagus, secara chart mulai bagus, Tins juga sepertinya, SMGR ini sedikit-sedikit aja. Kalau Telkom jalan di tempat ya, nanti kita cek teman-teman ya. Kemudian untuk finance ini pasti juga sahamnya juga yang udah kita bahas tadi. Oh ya, untuk finance Artonya udah naik di atas 10.000, bagus ya secara pergerakan. GRS nih market cap-nya kecil, BBRI Agro. Nah, agronya masih mondar-mandir di sekitar 730-an ya, teman-teman. Kemudian high dividend 20, ini sahamnya juga pasti kisarannya juga sama, Bank Mandiri, Antam. Adaro oke ya, jadi beberapa saham-saham batubara juga mulai oke teman-teman sektor ini. Nanti kita bahas. Kemudian infrastruktur, ini terkait oh ya, ini ada friend ya teman-teman. Dari news tadi yang saya baca adalah ini hari di berita ya teman-teman. Di berita tadi sekilas itu Alibaba mau masuk friend di sini teman-teman. Ya, Alibaba mau masuk friend, beneran nggak nih? Nah, nggak tahu saya ya. Apakah ini rumor atau apa? Ini hari ini berita tanggal 26 dan saham friendnya bergerak. Saya sendiri bukan trader yang melihat berdasarkan berita ya teman-teman. Jadi kalau saya ketinggalan pun juga nggak masalah karena saya nggak kosongan, saya tetap ada barang ini lain, sektor lain, saham lain seperti itu ya. Oke, terus kemudian tadi lanjutannya adalah di sini. Oke, kita skip ya, udah ini kita skip lagi. Kemudian kalau ini sama juga sih. Value 30 sahamnya yang oh ya Saratoga tadi saya lingkarin juga. Dari sini sebenarnya kenapa kita harus ngelihat indeks seperti ini teman-teman, karena kita bisa ngelihat saham-saham mana yang sedang bergerak ya, dan bagusnya adalah kita ngelihatnya dari indeks bukan dari all saham. Kalau dari all saham kadang dapatnya itu memang saham-saham yang secara pergerakan persentasenya besar tapi dia nggak masuk indeks. Kenapa sih kita harus mencari saham dari indeks? Karena indeks ini kan sudah dipilih teman-teman, sahamnya udah dipilih, jadi ya setidaknya udah bagus-bagus lah seperti itu. Terutama buat teman-teman yang baru, maka cara mencari saham yang naik berdasarkan ranking yang sudah di list indeks ini bagus. Jadi teman-teman cari dulu indeksnya yang mana yang bergerak seperti ini, baru kemudian kita klik, kita ketemu ke sahamnya. Jadi Saratoga oke. Bank Mandiri jelas ya, tadi udah jelas. Lainnya sih ini nggak begitu signifikan. Saratoga juga seperti masih di bawah. Terus kemudian nih saham yang banyak turun dalam ini adalah sektor teknologi teman-teman. Penurunan bukan berarti jelek, karena bisa jadi itu adalah satu kesempatan yang lain. Karena beberapa teman juga berprinsip membeli adalah ketika merah dan menjual adalah ketika hijau. Namun demikian bukan berarti ketika merah dengan volume tinggi turun dalam teman-teman harus beli, enggak. Kalau menurut saya harus disesuaikan, memang pada saat turun kita wajib memantau saham-saham tersebut ya. Dan ketika mulai ada perlawanan untuk naik, maka boleh kita perketat lagi pantauan kita tambahin dengan tape reading, dengan bit over analysis untuk melihat saham tersebut apakah benar mau lari.
Nah, kita lihat untuk saham sektor teknologi yang banyak turun dalam. Hari ini memang didominasi saham teknologi ya, teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat ini ada TEDS, ada UVCR ya, ada DIVA, MCAS, MTK. Ini memang saham-saham terkait teknologi, tapi nggak semuanya saya ambil, teman-teman. Karena saya urutkan value yang tertinggi, yang besar, TEDS cukup besar. Kemudian MTK ya, MTK ini retrace. Kemudian GoTo dan Buka ya. Kalau saya cuma 3 aja. DMMX boleh. Jadi MTK, DMMX, GoTo, Buka. Itu saham-sahamnya saham teknologi yang turun ya. Bisa jadi itu merupakan peluang teman-teman. Namun sekali lagi ketika saham-saham turun memang merupakan bisa menjadi peluang. Cuman teman-teman harus melihat apakah sudah mulai ada perlawanan naik. Kalau belum sebaiknya ditunggu aja dulu ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita bahas dulu untuk sektor-sektor ya. Seperti yang saya bilang tadi, sektor banking ini yang sudah mulai bergerak lumayan dan sepertinya ini kok satu tanda bahwa ya sepertinya keluarnya berita inflasi ini sudah bukan merupakan hal yang ditakuti teman-teman. Ya kenapa? Karena memang inflasinya kemarin tinggi itu kan karena sudah beberapa bulan sebelumnya kan dirilis quantitative easing, stimulus ekonomi ya, ekonomi sudah membaik. Ya, ekonomi membaik, duit banyak, orang punya duit banyak, barang-barang akan menyesuaikan lah seperti itu. Ketika duit beredar banyak, barang yang dicari semakin terbatas, akhirnya hukum demand and supply barangnya naik. Terjadilah inflasi. Belum lagi kenaikan BBM, kenaikan atau pasokan yang terganggu seperti itu. Komoditas yang juga naik dibutuhkan negara lain, nggak semuanya negara butuh seperti itu. Nggak semuanya negara menghasilkan seperti itu. Tapi hampir semua negara butuh. Malah semua negara mungkin membuat inflasi ini naik ya. Inflasi naik istilahnya diobati dengan menaikkan suku bunga. Namun demikian sepertinya berita kalau dirilis terus-terusan tuh orang jadi nggak takut juga. Atau memang mungkin upaya untuk menyelesaikan atau menekan inflasi ini udah mulai berjalan kan, udah 3 bulan lebih. Jadinya ya lama-kelamaan kan akhirnya akan nurut, akan istilahnya sembuh sendirilah seperti itu. Memang kan seperti itu ketika kondisinya di luar dari idealnya, maka dibenarkan atau diluruskan dengan diambil cara-cara untuk mengatasinya. Ketika cara tersebut sudah berhasil mengatasi kan udah kembali lagi mencari keseimbangan baru. Nah sepertinya juga berita-berita terkait inflasi ini juga enggak, karena udah ini ya, atau mungkin udah mencari keseimbangan baru seperti itu. Kalau yang saya baca sih inflasi ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan bisa turun seperti itu. Kita juga nanti lihat Fed rate ini apakah akan agresif banget untuk menaikkan suku bunga. Kita lihat tanggal 28 ya. Kemudian untuk BRI ini juga ya, Bank Mandiri BRI ini seperti nggak takut dengan rilis berita The Fed. Kalau BCA memang sama dengan BNI tadi udah saya bahas, nggak kemana-mana. Sedangkan untuk sektor saham-saham lainnya teman-teman ini boleh dibilang sih nggak kemana-mana. Jadi sekali lagi pesan saya kalau kita ambil barang itu sebaiknya memang saham-saham yang terkait indeks teman-teman. Karena saham-saham itu liquid, pasti diburu para fund manager ya. Dan pergerakannya pasti akan sangat menarik karena dia naik turunnya saham tersebut akan mempengaruhi naik turunnya indeks seperti itu. Dan indeks ini adalah apa ya istilahnya? Hal yang dipakai untuk yang dipakai untuk mengukur kinerja para fund manager ya. Jadi mau nggak mau supaya mereka inline dengan pergerakan dari indeks, di mana indeks dibentuk oleh saham-saham tersebut, mau nggak mau mereka juga harus mengkoleksi atau melepas saham-saham tersebut sesuai kebutuhannya ya. Kalau saham tersebut menurut mereka kalau saham tersebut bagus kinerjanya atau gimana, maka mereka bisa istilahnya akan menambah posisi mereka. Ketika mereka menambah posisi mereka, saham tersebut dibeli, saham tersebut naik seperti itu ya. Ketika saham tersebut naik tentu akan menaikkan indeks kinerja mereka diperbandingkan dengan indeks seperti itu. Jadi mau nggak mau mereka tetap harus
mengatur kepemilikan terhadap saham-saham yang menggerakkan indeks. Yang lainnya saya skip aja. Kemudian untuk saham bank digital saya masih tetap bermain di Arto aja teman-teman. Utamanya Arto karena memang secara pergerakan bagus banget ya. Bisa ngelewatin 50 retracement ya. Lanjutannya adalah Arto masih bagus banget lah. Ini kalau kita lihat dalam weekly chartnya dia masih jauh target-targetnya. Dan mungkin menuju ke targetnya di 50 retracement di 13.000 bisa jadi tetap ada naik turun. Jadi saya untuk Arto ini selalu trading ya. Dalam setiap minggu pasti ada trading sekitar 3 kalian lah seperti itu. Kalau yang lainnya untuk bank digital saya cuman Breeze aja. Breeze seperti yang saya bilang kemarin ini mulai menarik ya, dan ini pergerakannya juga masih jauh ya. Targetnya dia masih ada di 1831 2000-an. Ini pokoknya masih menarik sekali Breeze, Arto Breeze itu aja. Kalau agro karena dia menurut saya harganya masih berat ya. Jadi ya sementara ini bukan menjadi prioritas. Sedangkan untuk yang lain ya kalau yang bisa dipakai untuk tradingan saya rasa Bevin. Kalau yang lainnya sih tipis-tipis saja pergerakannya teman-teman. Oke, kemudian saham berikutnya teman-teman untuk Astra. Ini sekilas masih pada retrace, belum ada pergerakan ya. Kecuali United Tractor ya tetap di situ-situ aja, tapi di posisinya adalah di resistan. Kemudian sektor konsumer tadi udah saya sampaikan bahwa ini barang biasanya tidak ikut bergerak ketika big cap-nya pada bergerak ya, big cap banking terutama seperti itu. Cuman beberapa chartnya sih mulai menarik seperti HMSP, WIM ya. HMSP, WIM itu aja sih. Kalau yang lainnya saya rasa tetap aja stagnan, gak kemana-mana ya. Kemudian sektor energi ini saya lihat teman-teman ini untuk Elsa masih belum kemana-mana. Medco aja yang sedikit ada upside, tapi ini kan masih dalam rentang sebelumnya. Perusahaan gas jalan di tempat ya, dan ini untuk Akra setelah retracement tertahan di supportnya di 1075 teman-teman. Hari ini dia sebenarnya ada upside, namun masih belum percaya diri, balik arah lagi, masuk di bawah resistan 11.200. Dia ngebentuk resistan baru teman-teman. Kemudian sawit teman-teman. Sawit ini untuk sawit-sawit leadernya ini masih belum kemana-mana ya. Artinya dari kemarin-kemarin pergerakan harganya di situ-situ aja. Ya. Seperti itu, SSMS juga akhirnya retracement. Ini kecuali sawit-sawit yang second linernya, CSRA, tim menarik ya, SGRO. Ya. Kemudian ada apa lagi nih? TAPG kemarin ya, tapi ini pergerakan masih sama. Kita cek ya TAPG apakah ini, kita cek dulu TAPG hari ini nggak bergerak ya, hari ini TAPG nggak bergerak, tetap aja maksud saya. Kemudian PAM bergerak naik teman-teman, tapi terkoreksi lagi. Oke, saya skip lainnya. Nah, kemudian saham-saham terkait batu bara hari ini mulai menarik lagi teman-teman ya. Untuk Harum ini pelan tapi pasti, dan memang Harum ini sejak dia stock split ini pergerakannya jadi lelet ya teman. Tapi cukup oke ya pergerakannya. Indo Tambang Raya juga sama pelan-pelan naik, Adaro, TBA, tapi tipis-tipis. Untuk posisi baru sepertinya susah ya. KKGI ini akhirnya berhasil lewatin 50 retracement. Oh, ini mesti saya update ya teman-teman. Ini mesti saya update. Ini 50 ininya. Ya, dia udah berhasil lewatin 50 retracement dari kemarin sih teman-teman. Untuk saat ini resistan dia di 610 masih belum berhasil lewat. Indika juga sama, pelan-pelan ini pada naik semua ini. BSS. Nah, ini Toba yang kemarin naik, ini hari ini ketemu resistan 38 retracement. Ya, oke teman-teman, kita lewat dulu. Kemudian saham-saham terkait metal itu ADMR kembali masuk lagi ke downtrend price channelnya, ketemu resistan dari downtrend price channel. Nah, ini Antam dia konsolidasi setelah ketemu resistan di 1800-an teman-teman.
Inco juga sama, konsolidasi ini bagus ya, ketika dia naik dia break sebentar konsolidasi. Yang perlu dicek adalah dalam beberapa hari ke depan apakah dia jebol supportnya, support konsolidasinya seperti itu. Kemudian ini adalah MDKA retracement. MDKA kalau bagi saya ini adalah barang tradingan karena volatilitasnya tinggi. Kemudian terkait telekomunikasi, untuk Telkom sendiri dia masih di area resistan 38,2 retracement. Indosatnya ini terkoreksi, Indosat ini cukup nurut di resistan ini teman-teman, garis trendline yang saya bikin tuh. Excel-nya juga belum. Nah, ini hanya trend aja. Trend tadi udah saya sampaikan teman-teman ya, ada berita. TBIG juga. TBIG juga naik ya. Oke, kemudian kita cek dulu untuk saham-saham terkait oil related. BRPT akhirnya terkoreksi juga, teman-teman. BRPT terkoreksi, kita cek dulu koreksinya dia saat ini. Supportnya ada di 853 di 38 retracement. Untuk ESA yang malah berlanjut naik dari 38 retracement lewatin 50 dan hari ini sentuh 61. Ini udah saya bahas juga dari kemarin ya. Walaupun naiknya beda ya, ketika BRPT sama TPIA-nya naik, ini SA-nya kemarin kan nggak naik ya. Jadi ketika ini bergantian, SA ini juga udah saya bahas dari sebelumnya teman-teman. Untuk konstruksi ini kembali lagi ya, ini memang salah satu hal kenapa saya jarang loading di konstruksi adalah naik sehari turun sehari juga. Seperti itu, jadi ya mau nggak mau saya skip dulu aja kalau saya. Propertinya juga masih belum kemana-mana. Jadi kalau saya sih nggak ini ya, nggak harus masuk ke misalkan saham-saham ini sektornya udah bergerak, gantian saham ini, belum tentu. Karena sektor yang bagus tuh dia masih akan bergerak lagi, terutama kalau sektor itu uptrend, sehingga kalau sektor-sektor yang uptrend tuh kalau terkoreksi justru itu yang menarik. Bukan kita harus mencari saham-saham dari sektor-sektor yang downtrend, belum tentu dia akan naik ya. Kemudian jalan tol ini juga sama, ini masih downtrend. Semen juga sama ya, ketika ketemu resistan balik arah lagi ya sampai bentuknya seperti ini, menyusuri downtrend price channelnya. Kemudian media itu ada CMA, ini juga pelan-pelan sih naiknya. MTK ini retracement ya, tadi udah bahas. Kemudian ini teman-teman Saratoga. Ya, Saratoga ini dia naik dari dasar kemarin, dia naik ketemu 50 retracement dan dia konsolidasi. Ini bagus karena konsolidasinya dia tidak jebol, terus lanjut naik. Kalau yang lainnya rata-rata pada retracement, ASA juga. Jadi dalam kondisi sekarang memang sebaiknya teman-teman ini adalah trading dulu ya. Karena volatilitasnya masih tinggi ya. Nah, ini juga kalau MMLP seperti ini, kalau satu saham yang naik kenceng ini bisa jadi besok akan ada retracement, tapi sekali lagi lihat lagi setelah retracement ini apakah dia berlanjut koreksinya atau enggak, atau terbatas konsolidasi sebentar baru naik. Kemudian kalau Lipo, Sinarmas masih belum ada ya, TKM, INKP. Lipo ini pelan-pelan naik ya teman-teman, MPPA, multipolar, tapi ini pelan-pelan banget. Kemudian untuk grup ayam, ini ketemu resistan dan nggak kemana-mana. Nah, kemarin saya sampaikan, grup ayam ini ketemu resistan, apakah mau balik atau lanjut? Ternyata dia balik ya teman-teman. Sama lainnya juga. Kemudian saham-saham terkait farmasi, KF Inaf sih nggak kemana-mana. Cuman ternyata AGII-nya dia malah breakout. Padahal kemarin saya sampaikan AGI ini apakah dia akan terkoreksi karena ketemu resistan triangle, ternyata enggak ya, breakout teman-teman. Nah, kita lihat untuk volumenya cukup lumayan, cukup aja ya.
Kemudian lainnya ada nggak? Kayaknya saya rasa nggak ada. Jadi gitu aja teman-teman ya, marketnya sih jalan di tempat sih sepertinya teman. Jadi nggak semua, masih banyak juga saham yang pergerakannya masih belum jauh. Kenaikannya juga terbatas seperti itu. Memang kondisi sekarang kita harus bisa memilih saham-saham yang kalau memang mau trading itu mencari saham-saham yang pergerakannya bagus untuk trading ya. Ada yang nanya Pak, GoTo-nya gimana? GoTo untuk saat ini memang pergerakannya sempit ya teman-teman. Makanya saya dari kemarin-kemarin juga udah saya sampaikan, GoTo itu secara pergerakan dia sudah nggak kenceng lagi. Kenapa? Karena dia juga sudah masuk ke indeks-indeks ya. Saham kalau yang masuk ke indeks akan cenderung lebih slow, dan GoTo ini bid overnya tebel ya. Bid overnya tebel. Nah, kalau dipakai untuk tradingan, kalau dari dulu memang GoTo ini saya tradingannya adalah 3 sampai 5 poin. Jadi pergerakan rentang harian 3 sampai 5 poin saya rasa masih bisa. Cuman model seperti ini teman-teman harus entry-nya harus tepat sekali. Kalau daripada GoTo saya lebih suka Arto sih teman-teman. Arto, MTK, MDKA, tapi sekali lagi ini masuknya juga harus pas. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus bisa dapat saham-saham untuk tradingan. Jadi yang gerakannya cukup lebar, bukan pergerakannya sempit seperti itu. Oke, baik teman-teman. Demikian dari saya, Surya Mesri Ten Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.